Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Ketemu lagi dengan Bulut untuk materi dari lanjutan teks eksposisi. Sekarang kita mulai belajar kita. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu, mudah-mudahan ilmu kalian bermanfaat. Kita lanjutkan tetap di bab teks eksposisi, yaitu dengan lanjutan unsur kebahasaan. Di teks eksposisi itu ada unsur kebahasaannya. Yang pertama, unsur kebahasaan teks eksposisi yaitu yang pertama menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Dengan topik misalnya kehutanan, yang menjadi fokus pembahasan istilah-istilah yang muncul dalam teks tersebut adalah bisa penebangan liar, hutan lindung, hutan alam, hutan rawa gambut, dan sektor kehutanan. Nah, kalau fokusnya kita di pembahasannya dengan topik kehutanan, maka akan muncul istilah-istilah seperti itu. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau kausalitas. Misalnya, jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Yang ketiga, menggunakan kata kerja mental. Apa kata kerja mental itu? Kata kerja mental adalah kata kerja yang mengekspresikan sebuah reaksi atau respons seseorang terhadap suatu tindakan, kondisi, atau pengalaman seperti diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, dan lain sebagainya. Unsur kebahasaan teks eksposisi yang keempat yaitu menggunakan kata-kata perujukan seperti berdasarkan data, merujuk pada pendapat. Yang kelima adalah konjungsi. Konjungsi dalam teks eksposisi adalah kata yang digunakan satu unsur satu dengan unsur yang lain. Jadi konjungsi dalam teks eksposisi adalah kata yang digunakan dari satu unsur ke unsur yang lain. Konjungsi yang digunakan dalam teks eksposisi ada konjungsi antar kalimat, ada konjungsi subordinatif. Sebenarnya banyak macamnya konjungsi yang dipakai, tapi untuk kesempatan ini kita akan bahas dua konjungsi yang ada di dalam teks eksposisi. Konjungsi antar kalimat, konjungsi subordinatif. Konjungsi antar kalimat adalah konjungsi yang menghubungkan kalimat dengan kalimat. Jadi antara kalimat satu dengan kalimat yang lain ini akan dihubungkan oleh konjungsi yang namanya konjungsi antar kalimat. Yang kedua, konjungsi subordinatif. Konjungsi subordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang tidak berkedudukan sama. Ini namanya konjungsi subordinatif. Bagaimana cara menulis teks eksposisi yang baik dan benar? Menulis teks eksposisi ada langkah-langkahnya yang perlu kita perhatikan. Satu, menentukan masalah atau topik yang akan dibahas. Kita harus mengambil topiknya dulu. Yang kedua, menentukan tujuan daripada teks eksposisi. Kalau kita sudah menentukan masalah atau topiknya, kita harus punya tujuan. Yang ketiga, mendaftar gagasan-gagasan pokok yang berkaitan dengan masalah. Kita tulis gagasan-gagasan pokok atau ide pokok yang berkaitan dengan masalah atau berkaitan dengan topiknya. Yang keempat, menulis kerangka karangan yang sesuai struktur teks eksposisi. Setelah kita mendaftar gagasan-gagasan pokok atau ide pokok yang berkaitan dengan masalah tadi, kita akan menulis kerangka karangan. Tentunya harus sesuai dengan struktur teks eksposisi, yaitu tesis, argumen, dan penegasan ulang. Yang kelima, mengembangkan kerangka karangan yang telah ditulis menjadi sebuah teks eksposisi. Dari langkah-langkah 1 sampai 4, yang kelima ini harus dikembangkan kerangka karangan dan ditulis menjadi sebuah teks eksposisi yang baik dan benar dengan melihat struktur teks eksposisi. Setelah kita membuat satu teks eksposisi, kita akan melanjutkan ke sub yang lain, yaitu menyunting.
Setelah kita membuat, kita harus menyunting. Bagaimana cara menyunting teks eksposisi? Apa sih fungsinya menyunting? Penyuntingan adalah kegiatan, proses, atau cara pembuatan menyunting. Aspek yang perlu disunting apa saja? Apakah perlu kita menyunting? Sangat perlu. Ketika kita membuat sebuah teks tanpa menyunting, kita tidak tahu bahwa teks itu sudah layak, benar atau tidak, baik atau salah, atau tidak sesuai dengan strukturnya. Nah, di penyuntingan ini kita akan tahu apa saja aspek yang perlu disunting dalam teks eksposisi, yaitu yang berkaitan dengan isi, struktur, dan kaidah bahasanya. Satu, aspek isi itu berkaitan dengan daya tarik isu, kelugasan argumen, dan kelengkapan fakta. Yang kedua, aspek struktur dalam penyajiannya berkaitan dengan kelengkapan dan ketepatan susunan antar bagian teks. Yang ketiga, aspek kebahasaan berkaitan dengan ketepatan penggunaan kata sesuai dengan karakteristik sebuah teks eksposisi. Terima kasih anak-anak. Itu tadi unsur kebahasaan daripada teks eksposisi, langkah-langkah bagaimana kita membuat teks eksposisi, dan bagaimana cara kita menyunting sebuah teks eksposisi sehingga teks eksposisi menjadi sebuah teks eksposisi yang baik dan benar sesuai struktur dan kaidah bahasanya. Terima kasih. Kita tutup materi kita pada pertemuan kali ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.